Apakah sudah terlihat Bapak dan teman-teman? Sudah. Ya, oke. Baik, izin membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi Bapak. Di sini kami kelompok 1 akan menjelaskan yang telah kami diskusikan tentang perusahaan tidak berbadan hukum di Indonesia dan luar negeri. Kami beranggotakan saya Afan Ghaffar Hidayatullah, kemudian Fahrul Rozi, Hilal Farohi, dan juga Rizky Fedora. Baik, langsung saja untuk mulai presentasi yang pertama. Silakan teman-teman. Baik, Bapak. Selamat pagi. Di sini saya Muhammad Farohi akan mempresentasikan mengenai bagian yang pertama, yaitu partnership. Next. Yang pertama adalah partnership di Indonesia. Ada beberapa karakteristik tentang partnership yang ada di Indonesia. Menurut pengertian, yaitu suatu perjanjian di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk sesuatu ke dalam perserikatan dengan maksud membagi keuntungan atau kemanfaatan yang diperolehnya. Ini ada di pasal 1618 KUH Perdata. Kemudian dasar hukumnya yaitu diatur dalam pasal 1618 sampai 1652 BW. Kemudian untuk pendiriannya itu didirikan berdasarkan perjanjian dan tidak mengharuskan adanya secara tertulis. Next. Untuk tanggung jawabnya, apabila seseorang mengadakan suatu hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka sekutu yang bersangkutan saja yang bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya. Nah, maka artinya itu apabila misal si A mengadakan suatu perjanjian, maka yang wajib menanggung ya si A itu saja. Walaupun dia mengatakan bahwa perbuatannya untuk kepentingan sekutu, kecuali jika sekutu lainnya memang nyata-nyata memberikan kekuasaan atas perbuatannya itu. Untuk modalnya sendiri, persekutuan perdata itu modalnya terdapat di pengaturan di dalam pasal 619, yaitu uang, barang, dan tenaga atau kerajinan. Nah, ini tuh biasa disebut dengan inbrank ya. Inbranknya itu bisa uang, bisa barang, bisa juga tenaga atau pengetahuan. Kemudian model taksnya ini single taxation, artinya pajak tunggal. Selanjutnya. Untuk pembubaran yaitu berakhir apabila waktu yang ditentukan untuk bekerja telah lampau. Barang yang menjadi objek usaha telah musnah, atau usaha yang menjadi tugas pokok telah selesai. Seseorang atau lebih sekutu mengundurkan diri atau meninggal dunia, atau ditaruh di bawah pengampuan atau pailit. Lalu merupakan kehendak dari beberapa atau seorang sekutu untuk mengakhiri persekutuan. Kemudian untuk ruang lingkup usahanya itu biasanya itu bisa persekutuan akuntan dan juga persekutuan pengacara. Next. Lalu selanjutnya partnership di Malaysia. Sejatinya partnership di Malaysia ini juga tidak jauh berbeda dengan yang di Indonesia ya. Untuk pengertiannya sendiri itu persekutuan adalah suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang menjalankan bisnis yang sama dengan tujuan mendapatkan suatu keuntungan. Ini diatur dalam ibaratnya itu hukum perdatanya Malaysia gitu, Act Partnership tahun 1961. Dasar hukumnya itu Partnership Act tahun 1961. Untuk pendirinya sendiri itu didirikan berdasarkan perjanjian yang harus disetujui oleh para pihak. Next. Kemudian untuk tanggung jawabnya, apabila seseorang mengadakan suatu hubungan hukum dengan pihak ketiga, merupakan tanggung jawab bersama atas seluruh hutang kewajiban perusahaan. Jadi ini sama dengan yang tadi ya, sama dengan yang di Indonesia juga. Untuk modal persekutuan perdata ditentukan dari kesepakatan antar sekutu. Dapat berupa aset, properti, atau uang. Nah, itu juga sama seperti inbrank yang ada di perusahaan di Indonesia tadi. Bisa berupa uang atau aset modal.
Kemudian untuk model pajaknya juga single taxation, sama juga. Next. Lalu untuk pembubaran, suatu partnership berakhir apabila jangka waktu yang ditetapkan telah berakhir. Lalu terjadi pengambil alihan atau pembubaran yang dikarenakan oleh pengambil alihan. Nah, lalu jika dalam waktu yang tidak ditentukan, sekutu memberikan pemberitahuan kepada sekutu lain atas keinginannya membubarkan persekutuan. Jadi misal ada suatu sekutu ingin membubarkan persekutuan, nah ia wajib memberitahukan kepada sekutu yang lain, seperti itu. Selanjutnya. Nah, selanjutnya partnership di Belanda. Ini juga hampir mirip dengan di Indonesia atau bahkan sangat mirip ya. Soalnya hukum di Indonesia itu ya berpatokannya sama hukum Belanda. Soalnya kita kan pernah dijajah oleh Belanda. Jadi Belanda itu mewarisi hukum perdata yang ada di Indonesia. Untuk pengertiannya, persekutuan perdata adalah terjemahan dari Burgerlijkmaatschap atau civil partnership, yaitu dua orang atau lebih mengikat diri untuk memberitahu, untuk memberikan suatu berupa uang, barang, atau tenaga dalam bentuk suatu kerjasama. Jadi dia itu memberikan in-bank, kemudian bekerja sama. Untuk karakteristiknya sendiri, ini ada beberapa yang saya translate. Yang pertama itu pendiriannya sederhana. Artinya itu tidak memerlukan notaris gitu loh. Lalu bebas menentukan aturan permainan dalam anggaran dasar ya. Kemudian terdiri dari minimal 2 mitra. Namanya persekutuan juga kan otomatis ya terdiri minimal ya 2 orang. Kalau 1 orang namanya ya enggak partnership, namanya itu perusahaan perseorangan. Kemudian tidak berbadan hukum jelas. Kemudian murah, transparan secara fiskal. Artinya itu tidak ada kewajiban untuk mempublikasikan. Lalu setiap mitra akan secara tanggung renteng bertanggung jawab atas semua hutang kemitraan. Ini juga sama seperti 2 yang sebelumnya ya. Next. Terus selanjutnya pendiriannya itu sederhana. Lalu bebas menentukan aturan ini. Kesepakatan bersama dituangkan dalam kontrak kemitraan. Dalam kontrak ini kesepakatan dibuat tentang kontribusi para mitra, pembagian keuntungan dan pembagian kekuasaan. Nah, ini tuh diatur dalam anggaran dasarnya itu loh, kesepakatan kontrak kemitraan itu. Kalau di Indonesia disebut dengan anggaran dasar. Nah, dalam anggaran dasar itu berisi beberapa hal, misalnya kesepakatan kontribusi, pembagian keuntungan dan pembagian kekuasaan. Lalu untuk pendirian campur tangan notaris tidak diperlukan, seperti yang di awal tadi ya. Lalu tidak ada modal minimum hukum atau rencana keuangan yang diperlukan. Selanjutnya, aset yang dibawa ke komunitas adalah milik kolektif para mitra. Lalu mitra memiliki tanggung jawab pribadi dan tidak terbatas. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya Farozi. Saya akan bahas mengenai Venoscape under firma. Firma yang ada di Indonesia. Venoscape under firma itu artinya adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan suatu usaha bersama dengan suatu nama bersama. Di mana firma itu didirikan dengan persetujuan bersama. Kemudian firma itu terdapat klaim harta pribadi atau unlimited liability, di mana dalam firma ada tanggung jawab yang tidak terbatas yang menyebabkan si pemiliknya, si partnernya tersebut mempunyai tanggung jawab lebih dalam sehingga ketika ada masalah maka harta pribadinya akan dikenakan atau bisa menjadi tanggung jawab atas masalah tersebut. Kemudian limited life, keterbatasan keberlangsungan usaha. Limited life ini apabila partnernya itu meninggal dunia atau
batas waktu kontraknya sudah berakhir. Kemudian pengembangan modal terbatas dari partner, di mana firma ini tidak mempunyai kemampuan untuk memperoleh dana dari publik. Selanjutnya, firma itu aset partnership-nya menjadi milik bersama atau joint property ownership. Oke, selanjutnya. Under firma ini, setiap partnernya dapat bertindak untuk dan atas nama partnership atau disebut sebagai mutual agency. Kemudian firma ini tanggung jawabnya itu dinamakan dengan joint and several liability, di mana ada tanggung jawab tanggung renteng antara partnernya. Kemudian firma ini mempunyai konsep more business entity concept, di mana partnernya itu bisa bertindak atas nama perusahaan. Kemudian bersifat not illegal entity. Kemudian firma ini bersifat single taxation, di mana subjek pajak atas firma adalah badannya, bukan dari partnernya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya di sini kami akan membandingkan antara firma yang ada di Indonesia dengan Malaysia. Firma yang ada di Indonesia itu dikenal sebagai partnership di Malaysia. Indonesia tidak memiliki undang-undang khusus yang mengatur bentuk usaha non-badan hukum dalam hal persekutuan. Sedangkan Malaysia itu ada, di mana untuk firma yang ada di Malaysia itu diatur dalam Partnership Act tahun 1961. Selanjutnya. Nah, di sini kami membandingkan firma antara Indonesia dengan Malaysia berdasarkan indikator berikut. Dari segi pengertian, firma yang ada di Indonesia itu artinya tiap-tiap perserikatan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama, di mana diatur dalam pasal 16 KUH Dagang. Sedangkan untuk Malaysia itu, firma adalah persekutuan yang berdasarkan Partnership Act 1961 melakukan suatu usaha dengan nama bersama. Jadi secara umum, firma yang ada di Indonesia itu hampir mirip dengan yang ada di Malaysia. Kemudian dari segi dasar hukum, firma yang ada di Indonesia itu diatur dalam KUH Dagang pasal 16 sampai 35. Sedangkan di Malaysia itu diatur dalam Partnership Act 1961. Dari segi pendirian, firma itu didirikan dengan akta otentik dan didaftarkan ke Kepanitraan Pengadilan Negeri dan diumumkan melalui berita negara. Sedangkan firma yang ada di Malaysia itu didirikan berdasarkan perjanjian yang harus disetujui oleh para pihak yang diatur dalam Partnership Act tahun 1961, Art 7, 8, dan 9. Dari segi tanggung jawab, firma dari Indonesia itu setiap sekutu dalam firma dapat melakukan perikatan atau hubungan hukum dengan pihak ketiga untuk dan atas nama perseroan, tanpa perlu adanya surat kuasa khusus dari sekutu lainnya. Jadi semua sekutu itu bertanggung jawab secara tanggung renteng. Itu sebagaimana dalam KUH Dagang pasal 21. Sedangkan firma yang ada di Malaysia itu tanggung jawabnya itu secara bersama atas seluruh hutang dan kewajiban perusahaan. Oke, selanjutnya. Kalau dari segi modal, firma yang ada di Indonesia itu ada kewajiban untuk memasukkan modal berupa uang, denda atau tenaga, atau yang disebut inbreng. Sedangkan kalau di Malaysia, aset yang dimasukkan itu berupa properti atau uang. Kemudian di Indonesia, dari segi sekutunya itu hanya dikenal satu sekutu, yaitu sekutu komplementer. Sekutu komplementer itu adalah sekutu yang berhak untuk bertindak atas nama perusahaan dan bertanggung jawab terhadap pihak ketiga, sehingga ada tanggung renteng sampai harta kekayaan pribadi.
Sedangkan kalau di Malaysia itu dikenal 4 macam sekutu. Yang pertama ada aktif partner. Yang dikatakan sebagai aktif partner itu adalah partner yang berpartisipasi aktif dalam perusahaan dan menjalankan bisnis secara langsung. Sedangkan dormant or sleeping partner itu adalah sekutu yang tidak aktif berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari dalam perusahaan, namun dia itu terikat oleh tindakan semua mitra lainnya. Kemudian ada salaried partner. Salaried partner ini di mana mitranya itu tidak berhak berpartisipasi dalam keuntungan dan kerugian kemitraan, dan pada umumnya tidak memiliki hak suara dalam kaitan mitranya. Terakhir ada partner by holding out. Partner ini adalah orang yang bukan sekutu dalam suatu firma. Jadi sekutunya ini bukan dari dalam firma tersebut, tapi berasal dari luar firma tersebut. Di mana di mana dengan sengaja atau tidak sengaja membiarkan dirinya diwakili sebagai mitra firma. Mitra ini bertanggung jawab untuk setiap kredit atau hutang yang diberi ke perusahaan. Oke, selanjutnya. Kemudian dari segi pembubaran, firma yang ada di Indonesia itu berakhir atau bubarnya apabila waktu yang telah ditentukan untuk bekerja telah lampau. Barang yang menjadi objek usaha musnah atau usaha yang menjadi objek tugas pokok selesai. Seorang atau lebih sekutu mengundurkan diri atau meninggal dunia atau ditaruh di bawah pengampuan atau pailit. Merupakan kehendak dari beberapa atau seorang sekutu untuk mengakhiri persekutuan. Sedangkan untuk pembubaran firma di Malaysia berakhirnya apabila jangka waktu yang ditetapkan itu berakhir, terjadi pengambil alihan atau pembubaran yang dikarenakan oleh pengambil alihan jika dalam waktu yang tidak ditentukan sekutu memberi pemberitahuan kepada sekutu lain atas keinginannya membubarkan persekutuan yang diatur dalam Partnership Act 1961. Jadi secara umum antara firma yang ada di Indonesia sama dengan Malaysia itu tidak jauh berbeda, tapi perbedaan itu dari segi hukumnya, di mana Malaysia itu sudah diatur dengan jelas dalam undang-undang, sedangkan Indonesia itu belum diatur ketentuannya dengan jelas. Kemudian untuk Malaysia itu partnernya itu ada jenis partner, sedangkan Indonesia itu hanya ada satu jenis partner. Oke, selanjutnya. Firma di Belanda. Kemitraan umum di Belanda itu dikenal dengan Vennootschap onder firma. Kemitraan pribadi adalah ketika dua atau lebih individu memiliki jumlah saham ekuitas yang sama di perusahaan dan oleh karena itu bertanggung jawab atas tindakan, hutang, dan litigasi yang diakibatkan oleh perusahaan. Firma Indonesia dapat dipersamakan dengan firma yang ada di Belanda karena dalam karakteristiknya serupa. Dan untuk pengaturannya juga tidak terlalu berbeda, sebagaimana KUH Perdata Indonesia itu bermazhab ke Belanda. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kami membandingkan beberapa indikator antara firma Indonesia dengan Belanda. Firma yang ada di Indonesia itu artinya adalah tiap-tiap perserikatan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama yang ada dalam pasal 16 KUH Dagang. Sedangkan di Belanda itu firma adalah entitas tanpa badan hukum untuk menjalankan bisnis oleh 1 atau lebih mitra yang dapat berupa uang perseorangan, berupa orang, perseorangan, atau badan hukum. Kemudian dari segi pendirian, firma yang ada di Indonesia itu didirikan dengan akta otentik dan didaftarkan ke Kepanitraan Pengadilan Negeri dan diumumkan melalui berita negara. Sedangkan Belanda itu dengan membuat akta notaris hukum perdata atau membuat perjanjian di mana antara lain berisi nama persekutuan, tujuan,
kemudian kontribusi para mitra, pembagian keuntungan, dan pembagian kekuasaan. Dari segi tanggung jawab, untuk firma yang ada di Indonesia, setiap sekutu dalam firma itu dapat melakukan perikatan atau hubungan hukum dengan pihak ketiga untuk dan atas nama perseroan, tanpa perlu adanya surat kuasa khusus dari sekutu lainnya. Jadi, semua sekutu itu bertanggung jawab secara tanggung renteng. Sedangkan kalau di Belanda itu, para sekutunya bertanggung jawab secara tanggung renteng atas semua kewajiban persekutuan. Artinya masing-masing sekutu dapat diminta pertanggungjawaban sepenuhnya atas harta pribadi. Jika persekutuan umum gagal memenuhi kewajibannya, juga dalam hal kewajiban itu merupakan akibat perbuatan sekutu lain, kecuali pembatasan-pembatasan dalam hal ini telah disepakati bahwa terdaftar secara resmi. Selanjutnya. Terakhir, untuk Indonesia, contoh dari firma itu perusahaan sepatu seperti perusahaan Nike, perusahaan Converse. Kemudian ada firma jasa, perusahaan jasa akuntansi, hukum, kemudian konsultan bisnis, konsultan manajemen. Kemudian firma terbatas ada firma Indo Eternity, firma multi marketing. Kalau di Belanda itu ada firma transportasi, contohnya Biskop Transport VOF, kemudian makanan ada Romaisa VOF, trading company, PM Trading VOF, dan ada firma peternakan VOF Jongstein. Oke, selanjutnya. Baik, selanjutnya komoditas Indonesia. CV di Indonesia. CV merupakan salah satu bentuk perusahaan yang bukan badan hukum yang terdiri dari dua macam sekutu. Nah, strukturnya yang pertama yaitu sekutu pengurus atau sekutu aktif atau sekutu komplementer atau komplementaris yang bertindak sebagai persero dalam pengurus dalam CV. Selanjutnya sekutu komanditer atau sekutu tidak kerja atau sekutu pasif yang statusnya hanya sebagai pemberi modal atau pemberi pinjaman. Nah, dasar hukum dalam CV di Indonesia yaitu berdasarkan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Next. Karakteristik selanjutnya, CV yaitu badan usaha yang non berbadan hukum, terus dapat didirikan oleh minimal 2 orang. Selanjutnya, penyertaan modal sekutu komanditer terpisah dengan harta kekayaan pribadinya, dan kewajiban sekutu pengurus tidak terbatas terhadap perusahaannya atau limited liability. Selanjutnya, penamaan pada umumnya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga mungkin suatu nama CV dapat sama dengan perusahaan yang lain. Nah, pembentukannya relatif lebih mudah dengan kontrak perjanjian dagang. Nah, kalau untuk pengesahannya dapat didaftarkan ke pengadilan negeri sesuai domisili CV tersebut berada. Nah, di dalam KUHD juga tidak terdapat pengaturan khusus mengenai mendirikan CV karena CV dapat dirujuk kepada firma dengan pasal 22 KUHD dan juga dapat dilakukan. Next. Nah, selanjutnya kepemilikan saham dalam CV. Di dalam CV, kepemilikan saham disebar untuk mendapatkan dana modal dalam keberlangsungan CV. Nah, sekutu komanditer sebagai penghimpun modal tidak berhak untuk mengurusi perusahaan usaha. Jadi, dia juga tidak memiliki tanggung jawab apabila terjadi kolaps atau chaos di usaha tersebut, melainkan adalah tanggung jawab dari sekutu aktif atau sekutu modal.
setiap sekutu, pengurus maupun komunitas yang memegang saham tidak dapat memperjualbelikan sahamnya itu dengan bebas. Jadi tujuan ini yaitu untuk memudahkan penarikan kembali modal yang telah disetorkan. Nah, kepemilikan saham dalam CP merupakan subjek pajak sehingga berkewajiban dalam membayarkan pajak dan mendapatkan NPWP. Next. Nah, akhir masa dari CP. Berakhirnya persekutuan komanditer terjadi ketika lewatnya masa waktu perjanjian persekutuan, musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok persekutuan, selanjutnya kehendak dari sekutu, dan jika salah seorang sekutu meninggal atau ditaruh di bawah pengampunan atau dinyatakan pailit. Next. Jenis dan contoh CP. Yang pertama, CP bersaham. CP jenis ini memiliki karakter yang khas karena CP ini mengeluarkan saham yang bisa diambil oleh sekutu pasif maupun sekutu aktif. Selanjutnya, CP murni. CP murni, CP jenis ini merupakan persekutuan komanditer yang pertama kali ada dan yang paling sederhana. Mungkin awal dari orang dalam membentuk CP. Dalam CP ini hanya terdapat satu sekutu pengurus, sedangkan pihak-pihak lainnya berperan sebagai sekutu komanditer. Nah, selanjutnya CP campuran biasanya berasal dari firma sebagai bentuk awal, namun dalam operasionalnya, ketika memerlukan tambahan suntikan modal, dia berubah menjadi CP. Nah, ini ada contoh-contoh CP, mungkin dapat dilihat dari sektor-sektornya, ada sektor makanan, fabrikasi mesin, pertanian, dan ilmu teknologi. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait CV yang di luar negeri. Yang pertama yang ada di Belanda. CV di Belanda ini pada dasarnya sama dengan yang di Indonesia ya. Soalnya juga CV itu kan yang di Indonesia itu diambil dari bahasa Belanda yaitu Commanditair Vennootschap. Kemudian CV Belanda ini terdiri dari 2 atau lebih mitra. Dan salah satu mitra itu berperan sebagai mitra umum yang akan mengelola perusahaan. Mitra umum tidak terbatas dalam tanggung jawab. Kemudian yang mitra lainnya itu disebut sebagai mitra diam. Mitra diam itu terbatas pada kontribusi modalnya aja. Jadi mitra diam itu tidak terlibat dalam manajemen perusahaan. Mungkin seperti itu untuk Belanda karena bentuknya hampir sama, bahkan sama dengan di Indonesia. Selanjutnya langsung aja ini adalah CV di Malaysia. Jadi CV di Malaysia itu setara dengan CV di Indonesia itu setara dengan sendirian berhad di Malaysia. Sendirian berhad itu berbentuk LLP atau Limited Liability Act. Jadi sendirian berhad ini disingkat SDNBHD adalah istilah yang digunakan untuk perusahaan terbatas swasta, di mana badan hukum perusahaan tersebut terpisah dari pemiliknya. Jadi dengan itulah makanya Limited Liability Partnership itu yang diatur dalam Limited Liability Act itu LLP dapat dikatakan sebagai persekutuan komunitar atau CV, jadi setara dengan CV yang di Indonesia. Kemudian LLP ini didirikan berdasarkan suatu perjanjian, tertulis yang telah disepakati sebelumnya antara para sekutu. Kemudian LLP ini didaftarkan ke Kementerian Perdagangan yang ada di Malaysia. Kemudian semua anggota sekutu yang ada di LLP ini disebut sebagai agent, yang berarti semua anggota sekutu adalah aktif yang dapat mengikat untuk dan atas nama persekutuan LLC dalam menjalankan kegiatan usaha persekutuan. Hal ini beda dengan CV yang terdiri dari 2, yaitu ada yang aktif dan ada yang pasif. Kalau di Malaysia ini semuanya aktif. Kemudian SDN atau sendirian berhad tadi adalah bentuk perusahaan di Malaysia di mana tanggung jawab pemegang sahamnya itu tidak terbatas. Jadi apabila ada kerugian atau terlilit utang, para pemegang sahamnya itu harus bertanggung jawab penuh. Kemudian dari sisi tanggung jawab pemegang saham pada kewajiban perusahaan, bentuk perusahaan SDN di Malaysia ini hampir serupa dengan CV di Indonesia untuk segi tanggung jawabnya.
Kemudian ini kami rangkum beberapa persamaan CV dengan badan hukum di negara lain. Ini jadi sama-sama badan hukum yang memiliki entitas yang terpisah antara pemilik dan perusahaannya. Kemudian sama-sama berkontribusi memiliki kewajiban dalam membayar pajak dalam negara masing-masing. Dan CV ini juga didirikan minimal oleh 2 orang. Kemudian untuk perbedaannya sendiri, ini lebih ke perbedaan dengan yang ada di Malaysia ya, karena dengan Belanda tadi kurang lebih sama. Jadi badan hukum di Malaysia itu lebih mengatur secara rinci tentang tiap aspeknya berupa SDN, diatur khusus dalam Limited Liability Partnership Act 2012. Sedangkan di Indonesia itu tidak ada aturan hukum khusus untuk CV sendiri, dan hanya berdasarkan hukum dagang dan pengimplementasian dari aturan firma. Kemudian untuk acuan hukum, badan hukum di Malaysia itu lebih menganut pada aturan hukum barat seperti Inggris, sedangkan Indonesia menganut hukum Belanda. Dan dalam LLP juga semua sekutu itu aktif, sedangkan di Indonesia CV itu terbagi menjadi sekutu aktif dan juga sekutu pasif. Baik, terima kasih. Berikut tadi adalah penjelasan dari hasil diskusi kelompok kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya dapat langsung raise hand dan mengaktifkan mikrofonnya. Silakan. Baik, silakan. Sudah ada yang mengangkat tangan. Silakan Vincent. Ya, baiklah. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Vincent dari absen 25, izin bertanya. Tadi saya perhatikan pada partnership Belanda, kalian menyebutkan karakteristiknya salah satunya itu murah. Jadi kalau nggak salah saya di slide 14. Itu saya ingin bertanya bagaimana definisi dan acuan murah itu tersendiri. Maksud saya apakah murah itu artinya beberapa orang bisa memenuhi syarat modal untuk masuk ke partnership, atau murah itu artinya gampang untuk dibuat. Nah, kalau itu definisinya itu sendiri apa, dan apakah ada batas maksimum atau minimum tersendiri yang dipenuhi untuk memenuhi kriteria murah itu tersendiri? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Vincent. Jadi tentang pengertian murah itu ya. Selanjutnya teman-teman yang ingin bertanya dapat raise hand dan on mic untuk menyampaikan pertanyaannya langsung. Silakan. Baik, sudah ada yang raise hand, silakan Friendly. Baik, mohon izin untuk teman-teman dari kelompok 1. Mohon izin bertanya, menurut kelompok teman-teman sendiri itu hal yang membuat perbedaan pada karakteristik perusahaan tidak berbadan hukum di Indonesia dan luar negeri itu apa-apa aja ya? Terima kasih. Baik, terima kasih Friendly. Tadi tentang perbedaan karakteristik perusahaan tidak berbadan hukum di Indonesia dan luar negeri ya. Baik, kami mungkin dapat membuka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Satu teman-teman lagi yang ingin memberi pertanyaan bisa langsung raise hand. Kita tampung dulu pertanyaannya. 1 pertanyaan lagi mungkin. Izin bertanya. Iya, silakan. Kenapa di Malaysia itu penyetoran modalnya itu hanya berupa aset atau uang atau yang sudah ditetapkan? Nah, apa tenaga itu tidak merupakan kontribusi seperti halnya di Indonesia atau Belanda yang udah jelas pengaturannya itu seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi tadi sudah ada 3 pertanyaan. Kami persilakan dulu kepada teman-teman untuk mendiskusikan terlebih dahulu untuk jawabannya, teman-teman. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Vincent tadi ya, yang tentang murah tadi ya. Nah, menurut saya itu tadi kan udah dijelaskan di internal relationship-nya itu bahwa dalam pendirian partnership itu
ada kewajiban bagi tiap partnernya itu untuk melakukan in-bank. Nah, in-bank itu kan ada 3, yaitu uang, barang, dan tenaga atau pengetahuan. Nah, untuk arti murah di sini itu artinya partner itu dapat memilih mau memberikan yang mana dalam pendirian partnership. Mau ngasih uang boleh, barang modal juga boleh, atau bahkan mau ngasih tenaga dan pikirannya untuk membangun partnership-nya itu juga boleh. Tapi pengaturan mengenai in-bank tersebut tentunya sudah diatur di dalam anggaran dasar ya. Misal partnership si A mau in-bank apa dan berapa. Jadi bisa dikatakan secara tidak langsung itu pengaturan mengenai in-bank di anggaran dasarnya ini yang dijadikan acuan untuk mengatakan bahwa pendirian partnership itu murah. Jadi dia itu bebas mau milih mau kontribusi apa, itu bebas gitu loh tiap partner. Makanya itu bisa dikatakan murah. Lalu untuk selain itu murah itu juga bisa dikatakan karena dalam pendirian partnership itu tidak seribet kayak yang lainnya. Misal firma kayak gitu kan. Karena apa? Karena dalam pendirian partnership itu tidak perlu kayak akta otentik, terus juga lapor ke notaris gitu. Jadi cuma adanya persetujuan berapa partner gitu loh. Ini kan nanti ditanyakan kan tentang yang di Belanda kan, yang murah tadi. Nah, seperti itu. Kemudian itu ada satu lagi. Kemudian juga dijelaskan tadi yang di Belanda itu tidak ada modal minimum hukum atau rencana keuangan yang diperlukan. Nah, tidak ada modal minimum artinya kan tidak perlu batas bawah gitu loh dalam pendirian suatu persekutuan. Jadi bisa dikatakan murah seperti itu. Jelas? Mereka saya rasa cukup jelas. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Baiklah, pertanyaan yang kedua mungkin dapat dijawab oleh teman-teman yang presentasi. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Friendly tadi. Apa sih yang membuat perbedaan bentuk badan usaha yang ada di luar negeri dan juga di Indonesia? Yang pasti karena di hukum yang digunakan itu kan di Indonesia dan luar negeri itu kan berbeda. Jadi yang pasti karena itu jadi terdapat perbedaan. Kemudian juga karena juga hukum itu kan dibuat berdasarkan salah satunya karena faktor kondisi ekonomi juga. Jadi itu yang mungkin menyebabkan karakteristiknya itu juga berbeda-beda. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Randy. Bagaimana? Baik, terima kasih atas penjelasannya teman-teman dari kelompok 1. Baik, terima kasih kembali. Mohon izin menjawab pertanyaan Nabila. Tadi ditanya terkait modal yang di sektor partnership atau firma yang ada di Malaysia itu hanya berupa aset atau uang. Nah, apa kontribusi tenaganya nggak diatur dalam ketentuan? Nah, menurut kami hal itulah yang membuat perbedaan antara firma yang ada di Indonesia dengan firma yang ada di Malaysia. Di mana untuk firma di Malaysia itu sudah diatur dalam Partnership Act 1961 itu bahwa aset yang dimaksudkan itu adalah berupa properti atau uang. Sedangkan untuk tenaga itu tidak masuk dalam Partnership Act 1961 tersebut. Untuk Indonesia, untuk tenaga baru dimasukkan sebagai modal dalam
atau in-bank dalam firma tersebut. Mungkin segitu dari penjelasan kami. Oke, terima kasih. Oke, thank you ya, yang kelompok 1 ya, yang presentasi. Mungkin kalau ada 1 atau 2 lagi pertanyaan terakhir, masih ada? 1 aja lagi aja deh, kalau masih ada dari teman-teman yang lain. Oh, dari trio tuh, yang terakhir ini ya. Oke, silakan trio. Izin bertanya untuk kelompok 1. Ini kalau semisal ada 1 orang ya, dia itu punya perusahaan perseroangan sama firma. Nah, dia itu bisa nggak berbisnis dengan firmanya sendiri gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih Rio. Kami akan berdiskusi sebentar ya untuk menjawab. Baik, saya izin menjawab. Jadi tidak ada ketentuan khusus ya dalam KUHD apakah firma itu boleh melakukan hubungan bisnis dengan firma sendiri. Dalam hal ini bisa dikembalikan pada kebijakan firma masing-masing apakah mau mengadakan hubungan bisnis dengan salah satu firmanya. Namun perlu diingat juga bahwa kondisi demikian itu dapat menimbulkan benturan kepentingan antara firma sebagai pribadi sebagai salah satu pengurus dan penanggung jawab firma. Namun jika hubungan bisnis yang dimaksud itu terjadi karena firma yang merupakan pengurus firma ini juga menjabat sebagai pengurus di perusahaan lain, kemudian perusahaan tersebut melakukan hubungan bisnis dengan firma, maka hal tersebut itu ini dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kurang lebih seperti itu yang jawaban yang dapat kami sampaikan, Rio. Ya, baik. Terima kasih, kelompok 1. Baik, terima kasih. Jadi karena sesi tanya jawab sudah selesai, dapat kami kembalikan kepada Bapak. Silakan, Bapak. Ya, thank you Evan. Thank you ya, kelompok 1. Yang lainnya juga, makasih banyak. Udah bagus ya presentasinya. Tampilannya presentasinya bagus, substansinya juga bagus. Sebenarnya tuh ini juga sih memberikan input juga tuh bagi saya tuh. Karena bahan-bahan perbandingan hukum gitu ya, itu agak sulit dicari di buku juga, belum tentu ada itu. Biasanya yang ngupas jurnal gitu kan, atau artikel beberapa tapi tercecer gitu ya. Jadi kalau tadi ada kita bikin sedikit kompilasi mengenai perbandingan perusahaan tidak berbadan hukum di Indonesia dengan yang di negara lain gitu, itu bagus tuh. Jarang tuh orang bikin kayak gitu ya. Jadi buat saya pribadi juga itu sangat useful sekali gitu ya, memberikan insight baru gitu ya, terutama nanti buat teman-teman juga yang lain biar memberikan perspektif lebih. Oh, kalau ternyata perusahaan tidak berbadan hukum itu bukan cuma eksis di Indonesia aja gitu ya, yang mana kalau kita ketahui kan pengaturannya itu berdasarkan hukum kolonial Belanda, KUHP, KUHD, yang notabene dari tahun 1800-an itu peraturan udah ada gitu kan, KUHP, KUHD gitu kan. Tapi ternyata sampai saat ini di perusahaan tidak berbadan hukum itu ternyata masih eksis juga di negara-negara lain. Bahkan tadi kan rujukannya ke negara-negara maju gitu kan.
ada Belanda, ada US tadi ya, itu ya, dan ada negara tetangga juga Malaysia seperti itu. Jadi memang masih eksis, masih dipertahankan sampai saat ini karena mungkin orang tadi melihat ada sisi pendiriannya relatif lebih mudah, terus mungkin tidak ada ketentuan mengenai modal minimum, lalu juga mengenai pengaturan-pengaturannya mungkin less regulated gitu ya dibandingkan misalkan mendirikan suatu badan usaha yang berbentuk perusahaan terbatas gitu ya. Mungkin itu ya. Tadi mungkin saya sedikit komen aja. Kalau tadi mengenai tata cara pendirian gitu ya. Kalau jadi gini, tata cara pendirian nanti mungkin juga kalau keluar pas ujian juga ya. Kan kita nggak tahu juga nanti kan soalnya kan ujian itu gabungan soal dari para dosen yang lain juga ya, pengampu mata kuliah hukum bisnis dan perusahaan gitu ya. Nanti kalau tata cara pendirian jangan bilang pendirian itu melalui pengadilan negeri gitu ya. Itu udah lawas, itu udah outdated, udah nggak update lagi. Jadi sejak ada Permen Kumham 17 tahun 2018 nggak ada pendirian itu yang dilakukan lewat pengadilan negeri lagi, semuanya lewat Kementerian Hukum dan HAM melalui aplikasi Sabu itu. Kalau yang lama kalian mendirikan firma, CV segala macam memang lewat pengadilan negeri gitu ya. Dulu saya ngedirin CV juga lewat pengadilan negeri. Tapi itu dulu sebelum tahun 2018, sebelum adanya Permen Kumham nomor 17 itu. Nah, sekarang kita mendirikan badan usaha dan badan hukum itu ya lewat nggak ada lagi lewat pengadilan negeri. Jadi itu ya nanti itu aja sih. Nanti takutnya kan kalau ada soal kayak gitu di ujian gitu ya. Dan juga buat ini kita juga sih, informasi buat kita juga. Gitu ya. Nah ini mungkin ada saya sedikit tanya juga sih. Tadi partner firma tadi ada salaried partner, ada sleeping partner, active partner, terus salaried partner, terus ada holding out partners gitu ya. Kira-kira di Indonesia kita ada partner firma tuh ada salaried partner nggak? Ini sebenarnya lebih kayak CV kan, tadi kan. Mereka kan ada active partner, terus ada sleeping partner tadi kalau ada 4 gitu ya. Terus selain ada aktif, pasif, salaried, sama holding out. Itu sebenarnya mirip kayak CV di Indonesia. Kalau kita bilang ada aktif, ada pasif gitu kan. Cuman kita di Indonesia tuh ada kayak salaried partner nggak? Baik di firma ataupun di CV. Gimana kira-kira ini ya, dari ininya aja, hasil analisanya dan penerawangannya. Kira-kira ada nggak di Indonesia? Gimana? Salaried partner. Dari bahasanya kan udah bisa tebak tuh. Apakah itu gitu? Mana? Gimana, Van? Atau yang lain? Ada?
Farul, gimana Farul? Masih bingung, Pak. Kira-kira gimana? Kira-kira aja, salah sih nggak masalah. Namanya kalau di kelas tuh nggak pernah ada masalah ketika kita melakukan kesalahan, kan ruang untuk diskusi. Namanya perkuliahan itu. Mungkin kalau di silent partner itu apa ya Pak? Kayak yang sekutu pasif gitu Pak? Apa gimana ya? Nah, kamu tadi bikin presentasi gimana? Bagiannya Pak Kan udah ada sekutu aktif. Dari bahasanya tuh apa salaried partner? Apa tuh? Kalau di bahasa Indonesiain apa? Tadi kamu udah ngasih tahu tuh tadi. Salary kan gaji kan. Tadi kan kamu udah ngasih berapa karakteristik salaried partner tuh. Dia nggak bisa dapetin keuntungan dari nggak mendapatkan pembagian keuntungan dan kerugian dari persekutuan gitu kan. Jadi kan kamu ngomong gitu tuh. Nah, kira-kira di Indonesia ada nggak kayak gitu tuh? Dari bayanganmu? Kira-kira aja. Dari apa yang kamu pahami dari mengenai, kamu mungkin udah bisa ngebayangin firma CV itu seperti apa sih gitu kan, sedikit banyak lah. Udah ada gambaran. Kalau nggak salah juga ada yang nanya, aku lupa tuh ada yang nanya mengenai, tapi dari sisi perpajakannya ada yang nanya tuh. Kalau nggak salah kelas ini juga deh, pas ngebahas apa ya, firma atau apa gitu. Nah itu ada hubungan dengan salaried partner sebenarnya. Nah, salaried partner itu ini kan dari karakteristik yang kamu sampaikan, aku sebenarnya baru tahu juga sebenarnya. Salaried partner, ada holding out partner gitu ya, bahasa-bahasa ngebaginya aja secara rinci gitu ya. Tapi yang disebut salaried partner dari karakteristik yang kamu bilang, kalau dia partner sebenarnya yang nggak mendapatkan pembagian keuntungan kerugian dari firma, gitu kan? Itu yang dimaksudkan sebenarnya itu bukan para partner yang bukan pendiri dari firma tersebut, atau CV lah kita sebut. Kadang-kadang kan ada aktif ada pasif gitu kan. Kalau di firma kita kan memang nggak dikenal aktif pasif ya. Kalau sekutu firma sama semua gitu, aktif semua, nggak ada yang pasif. CV ada aktif pasif. Nah, yang dinamakan dengan salaried partner gitu ya, tadi dari karakteristik kamu sampaikan, nggak ada pembagian keuntungan dan kerugian untuk si salaried partner. Artinya bahwa dia itu bukan merupakan pendiri dari firma atau CV tersebut. Partner yang di sini dimaksud adalah ketika misalkan CV itu punya pegawai, firma itu punya pegawai, itu boleh nggak punya pegawai? Di luar sekutunya pendirinya 10 orang, punya pegawai boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh. Itu dinamakan dengan salaried partner. Partner yang digaji. Dia bukan berdasarkan keuntungan kerugian dari firma atau CV tersebut gitu. Itu sama di Indonesia pun bisa. Perusahaan perorangan tapi kan tadi ya, kalau dulu saya sampaikan perusahaan perorangan tapi pegawainya 10, apakah dinamakan perusahaan perorangan atau bukan? Tetap perusahaan perorangan karena pendirinya adalah 1 orang, pegawainya 10 orang. Kamu mendiriin rumah makan Padang, perusahaan perorangan, ada yang masak, ada yang ini jadi kasir segala macam, tapi pendirinya kamu sendirian gitu kan. Itu tetap perusahaan perorangan gitu. Kamu punya CV di bidang apa, misalkan konsultan apa gitu ya. Ada pegawai yang ngetik-ngetik, ada pegawai yang nganter-nganter berkas kayak gitu-gitu. Tetap itu merupakan dia pendapatannya dari gaji, dan kalau ada keuntungan atau kerugian dia nggak terimbas karena gaji sifatnya adalah tetap, ada kontrak di awal di depan. Oh, gaji kamu sekian selama kamu bekerja di sini selama berapa tahun misalkan, ada itunya, ada jangka waktunya. Itu yang dinamakan dengan salaried partner. Jadi sebenarnya di Indonesia pun punya gitu ya, cuman
mereka mengelaborasinya lebih detail lagi gitu kan. Kalau tadi misalkan partner by holding out, aku nggak begitu nangkep sih tadi partner by holding out. Tapi kalau aku sekilas dari yang kamu sampaikan, sebenarnya itu mungkin kalau dari sisi hukum perdata kita tuh kayak penanggung, penjamin, bortoh gitu ya. Kamu dulu pernah belajar hukum perdata itu kayak penjamin gitu, penanggung utang, bortoh. Jadi kalau si firma CV nggak bisa melaksanakan kewajibannya membayar utang, ada penjamin, ada penanggung. Nah, itu partner itu sebenarnya disebut orang yang bekerja sama dengan si firma atau orang yang bekerja sama dengan para sekutu atau partner yang ada di dalam firma atau CV tersebut. Itu sih kalau aku lihat ya. Jadi sebenarnya hal ini ada semua di Indonesia, cuman mereka mungkin ada hukumnya sendiri kan, ada khusus tadi ya, mau kamu sebutin ya, ada hukum khusus, ada undang-undang khusus yang mengatur mengenai perusahaan tidak berbadan hukum gitu ya. Di Indonesia kan nggak ada tuh, kita tercampur aja dalam kitab undang-undang hukum dagang, ada satu bagian mengenai firma, mengenai CV, terus ada di KUH PER, ada yang mengatur mengenai persekutuan perdata, mengenai firma juga sedikit gitu kan, selain hal-hal lain yang diatur di situ ya. Jadi nggak ada yang khusus, cuman umum-umum aja gitu ya. Itu mungkin karena itu mereka lebih merinci, tapi intinya sebenarnya sama aja kayak Indonesia tadi ya. Kalau pembagian partner tadi. Itu sih, teman memang ada beberapa pembedaan. Kalau kalian singgung mengenai limited liability partnerships, itu sebenarnya agak mirip dengan partnership di Indonesia, cuman dia tanggung jawabnya lebih terbatas, dan saat ini sudah, kalau di Malaysia ada tuh limited liability partnerships, tapi dia sekarang bentuknya udah badan hukum sih. Tapi dia bentuknya partnerships, tapi dia berbadan hukum gitu misalkan. Tapi overall udah oke banget gitu ya. Ini nanti aku simpen banget ininya presentasinya buat ini juga buat bahan referensi buat kita ya. Oke, thank you sekali lagi. Kita kasih applause dulu lah buat kelompok 1. Oke, anggap aja applause-nya udah secara virtual. Kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Enggak, kita lanjut. Kita lanjut. Sampai mana ya? Personalitas ya, personalitas. Nah, ini ya. Lagi muter-muter. Oke. Muter-muter. Bentar. Error nih. Lagi non-responding. Not responding. Lagi salah nih. Not responding gini. Nah, kemarin kan udah sedikit mempelajari mengenai ya definisi perusahaan terbatas itu apa, badan hukum ya jelas, merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, artinya didirikan oleh satu orang atau lebih gitu ya, walaupun nanti ada pengecualiannya ya. Terus melakukan kegiatan usaha yang terdiri dari modal dasar yang seluruhnya terbagi habis dalam saham gitu ya. Jadi modalnya seluruhnya terbagi habis dalam saham dan gitu ya, dan memenuhi persyaratan yang tertentu undang-undang gitu ya. Intinya itu mengenai perseroan, mengenai apa definisinya. Lalu kemarin juga kita udah bahas sedikit mengenai pengaturan mengenai perusahaan terbatas di Indonesia. Ada dari KUHD, terus maskapai andil, lalu Undang-Undang PT, Undang-Undang 1 tahun 1995, kalau diganti dicabut dengan Undang-Undang 40 tahun 2007, dan sekarang sebenarnya udah ada perubahan gitu ya.
Undang-Undang Cipta Kerja mengubah sedikit dari Undang-Undang 40 tahun 2007, tapi rujukan pedoman dasarnya masih Undang-Undang 40 tahun 2007. Cuman ada 1-2 hal yang dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengenai PT, gitu ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai personalitas PT, lalu lanjutkan dengan pembedaan PT tertutup dan terbuka, lalu tata cara pendirian PT gitu ya. Ini belum kan ya yang personalitas PT ya? Belum, Pak. Oke. Soalnya ada kelas yang udah, ada yang belum. Aku kadang balik. Ini aku play video, nanti coba kita lihat bisa nggak. Aku share sound dulu. Bunyinya udah dapat belum tadi suaranya? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Aku ulang lagi aja. Jadi salah satu kasus terkenal mengenai personalitas perseroan terbatas gitu ya. Salah satu kasus terkenal ada di Inggris kasusnya, dan ini jadi jadi suatu yang diikuti oleh banyak negara gitu ya. Nanti kalian simak dulu aja seperti apa ininya kasusnya. Oke, udah nangkep belum? Udah nangkep belum? Aku ulang sekali lagi ya. Nanti perhatiin lagi aja. Sekali lagi aku ulang.
Udah, kelar. Ada, dia aku kasih ini tuh gambaran. Jadi kasusnya adalah ada seorang pengusaha gitu ya, pengusaha namanya Mr. Solomon gitu ya, Solomon pengusaha. Dia memiliki perusahaan perorangan gitu. Dia memiliki perusahaan perorangan bergerak di bidang sepatu kulit. Ini sebenarnya persis yang tadi si Trio tanyakan nih sebenarnya nih. Mirip dengan apa yang Trio tanyakan gitu ya. Jadi dia si Mr. Solomon ini punya perusahaan perorangan sepatu kulit bergerak di bidang usahanya. Suatu ketika dia udah menjalankan ya perusahaan sepatu kulitnya udah dia jalankan sekian tahun gitu ya. Lalu suatu ketika dia membuka suatu badan usaha lagi gitu ya. Selain perusahaan perorangannya dia membuka badan usaha lagi. Badan usaha ini bentuknya kalau di Indonesia kayak perusahaan terbatas gitu ya. Perusahaan terbatas di sana gitu kan. LTD, Limited Liability gitu ya, company gitu ya. Dia membuka suatu badan usaha. Dia membuat badan usaha tersebut bersama dengan istrinya dan kelima orang anaknya. 5 sebenarnya anaknya. Bukan tadi 4 ya, satu anak perempuan dan 3 anak laki-laki. Sebenarnya 4 totalnya. Total anak laki-lakinya 4. Karena waktu itu, kenapa dia ngajak semua anak laki-lakinya dan istrinya? Karena waktu itu di Inggris, persyaratan pendirian perseroan terbatas di Inggris waktu itu minimal pendiri adalah 7 orang, gitu ya, minimal pendiri. Jadi untuk memenuhi persyaratan 7 orang tersebut, dia mengajak istri dan kelima orang anaknya, gitu. Sebagai para pendiri, gitu ya, sebagai para pendiri dari perusahaan yang dibuat oleh si Mr. Solomon ini, gitu ya. Dia sebagai shareholder, sebagai pemilik, tapi juga dia menjabat sebagai managing director, sebagai direksi. Anaknya juga menjabat sebagai direktur dari perusahaan, gitu kan. Jadi ya sama sebagai pemilik dan juga sebagai yang mengendalikan perusahaan, sebagai pengurus perusahaan gitu ya. Sebagai direktur ya, itulah. Anak dan Mr. Solomon sendiri. Nah, lalu Mr. Solomon suatu ketika menjual perusahaan perorangannya dia kan tadi punya perusahaan perorangan ya, yang bergerak di bidang usaha sepatu kulit tadi, dijual sama dia kepada perusahaannya dia ini, perusahaan PT-nya Mr. Solomon lah, kita bilang PT-nya Mr. Solomon. Dijual tuh perusahaan sepatu kulitnya, yang bentuknya perusahaan perorangan dijual ke perusahaannya Mr. Solomon, gitu ya, dijual. Nah, dijualnya tadi harganya itu 10.000 debentures itu surat utang, obligasi lah, obligasi 10.000 pound sterling, dan juga ada saham gitu ya, 20.000 lembar saham, dan juga cash senilai 8.000 pound sterling gitu ya. Jadi nilai perusahaan sepatu kulitnya itu dijual ke perusahaan yang Mr. Solomon itu seharga demikian gitu ya. Obligasi 10.000 pound sterling, 20.000 lembar saham, dan uang cash 8.000 gitu ya. Padahal perusahaan sepatu kulitnya Mr. Solomon pada waktu itu, perusahaan perorangan Solomon ini itu pada waktu tersebut sudah nggak lagi bagus. Jadi bukan perusahaan yang profitable gitu, enggak.
perusahaan yang biasa-biasa aja. Perusahaan yang biasa aja malah lagi turun tuh kondisinya. Kondisi keuangannya lagi turun. Itu malah dijual sama Mr. Solomon, perusahaannya dia itu. Ke perusahaannya yang tadi, ke PT-nya Mr. Solomon, yang isinya dia, istrinya, sama anak-anaknya itu. Gitu kan. Jual. Nah, perusahaannya PT-nya Mr. Solomon itu punya utang kan. Selama dia berdiri, sampai dengan hal tersebut, gitu kan. Sampai dengan dia membeli perusahaan perorangan Mr. Solomon punya utang. Selama dia berjalan dengan perusahaan punya utang biasa gitu ya. Ada punya utang ke beberapa kreditur gitu kan. Nah, suatu ketika perusahaannya ini yang udah dia beli perusahaan Solomon gitu ya, ngeluarin cash segala macam gitu kan buat membeli perusahaan sepatunya itu, nggak berapa lama kemudian kolaps perusahaan PT-nya Solomon ini kolaps PT-nya. Kolaps setelah udah nggak mampu lagi melanjutkan operasinya ya. Asetnya juga ternyata jauh lebih kecil dibandingkan utangnya, gitu kan? Kalau aset lebih kecil dibanding utangnya kan yang teriak-teriak para krediturnya nih, gitu kan? Karena para krediturnya nggak bisa mendapatkan pelunasan seluruh dari utang-utang mereka. Karena apa? Karena PT-nya Solomon ini kan bentuknya badan hukum, ya. PT-nya badan hukum perusahaan terbatasnya di Inggris sih. Itu kan badan hukum bentuknya. Bentuknya badan hukum. Jadi apa konsekuensi dari badan hukum? Limited liability, gitu kan? Limited liability. Jadi tanggung jawabnya tidak ditibankan sampai dengan para pemilik dari atau para pendiri dari PT tersebut, gitu kan? Limited liability. Oke. Tapi para kreditur ini bersikeras. Ini PT itu PT-PT-an aja sebenarnya, PT alias, gitu kan? Selubung aja PT ini. Pendirinya Mr. Solomon, isinya pun Mr. Solomon dan keluarganya. Direkturnya juga Mr. Solomon dan anak-anak juga gitu. PT alias saja nih. Dan juga dulu ketika si PT ini membeli perusahaan sepatu kulitnya Mr. Solomon, perusahaan perorangan itu sebenarnya harganya itu kemahalan. Harga yang nggak masuk di akal gitu ya. Perusahaan sepatu kulit lagi udah mau jatuh, lagi terus merugi, kok dijual dengan harga semahal itu gitu ya. Itu nggak masuk akal. Jadi para kreditur ini menuntut kepada hakim gitu ya, agar tanggung jawabnya itu agar kan tadi kan asetnya lebih kecil ya, aset PT-nya Solomon ya, asetnya lebih kecil dibandingkan utangnya. Jadi mereka menuntut agar Mr. Solomon itu bertanggung jawab secara pribadi terhadap pemenuhan utang-utang dari para kreditur ini gitu. Tanggung jawab mereka Solomon tanggung jawab secara pribadi karena PT-nya PT alias, dan juga dulu dia ngebeli perusahaan sepatunya itu ya punya Solomon sendiri itu juga sebenarnya terlalu harganya nggak masuk akal gitu, jauh terlalu mahal gitu kan. Mereka menuntut tanggung jawab pribadi dari Mr. Solomon gitu. Itu background dari kasusnya gitu ya. Nah, ada ini nggak? Ada pendapat nggak? Kalau kalian jadi hakim, apa yang akan kalian putuskan? Kira-kira. Faisal gimana, Faisal? Kira-kira kalau kamu jadi hakim, Sal? Mungkin ada tuntutan dari kreditur kayak gitu tuh. Nah, mungkin tetap nggak dapat pelunasan 100%, Pak. Karena karakteristiknya kan kalau PT udah limited liabilities tadi. Kembali ke situ. Gitu ya. Jadi tetap ya nggak bisa. Walaupun dia dulu ngebeli si sepatu itu nggak masuk akal tuh. Terus juga sebenarnya itu kan perusahaan perorangannya yang punyanya Mr. Solomon. Yang ngebeli sebenarnya PT yang Mr. Solomon sendiri. Isinya dia sama anak-anaknya juga gitu kan. Dia pemilik, dia direksi juga gitu. Tetap tuh. Tetap Sal, nggak bisa dapat pelunasan. Para kreditor tetap nggak bisa dapetin pelunasan dari utang-utangnya. Kalau menurut saya kalau udah sah jadi PT tetap gitu, Pak. Tetap nggak bisa ya? Ya. Oke. Ada yang lain mungkin? Kalau menurut saya, Pak, itu kan ya. Yang tadi beli perusahaannya sendiri kan yang kemahalan tadi itu kan termasuk kesalahan sendiri. Kalau misal direksi melakukan kesalahan sendiri itu ya nanti yang nanggung ya direksinya sendiri gitu kerugiannya. Kecuali kalau misal kesalahan direksi itu sudah sesuai atau misal kerugian perusahaan itu karena kesalahan direksi, tapi direksinya itu udah sesuai SOP gitu loh Pak. Itu baru
ditanggung oleh perusahaannya. Tapi kalau karena kesalahan pribadinya itu ya nggak bisa ditanggung perusahaannya gitu, Pak. Oke. Karena mungkin tadi dia direksinya kan bisa Solomon sendiri nih ya. Ya, Lal ya. Iya, Pak. Ya kan, Dan direksinya anak-anaknya tadi loh, Pak. sama anak-anaknya. Jadi itu pastinya nggak tahu ya, mungkin nggak sesuai dengan SOP karena kan dia melakukan penilaian terhadap suatu aset gitu ya. Kan membeli suatu perusahaan gitu ya. Penilaian suatu asetnya mungkin melenceng gitu kan, nggak sesuai dengan, ada conflict of interest kan kental banget gitu ya. Conflict of interest di sini ya, gitu ya. Yang dia beli perusahaannya dia sendiri gitu kan. Pertama itu, terus harganya juga melampaui harga kewajaran gitu kan, nggak sesuai dengan harga yang wajar gitu kan. Jadi menurut kamu karena ada kesalahan para direksi gitu ya, harusnya mereka bertanggung jawab sendiri gitu ya, tanggung jawab secara pribadi gitu ya, para direksi ini gitu ya, di PT yang Salman itu ya. Oke. Ya. Oke, itu tadi pandangan yang bagus ya, yang kontras dari Faisal dan Hilal gitu ya. Mungkin ada yang mau menambahkan satu lagi dari apa yang disampaikan dari teman-temannya tadi? Anissa gimana, Anissa? Ada yang mau ditambahkan nggak? Kamu lebih mendukung mana nih? Kamu lebih mendukung mana nih? Faisal apa Hilal? Faisal, Pak, karena itu kan Hilal karena itu kesalahan direksinya, Pak, dalam membeli saham itu sendiri. Jadi kamu lebih ke Hilal ya? Iya, Pak. Oke, tuh. Anissa aja milihnya Hilal tuh. Coba yang lain. Ada yang lain nggak? Mika gimana, Mika? Kamu lebih ke Hilal apa Faisal nih, Mika? Nisa tadi udah ke Hilal tuh. Gimana, Mika? Irensi? Mika lagi bimbang memutuskan soalnya. Irensi gimana, Irensi? Kamu Faisal apa Hilal nih? Vote for Faisal atau vote for Hilal nih? Kalau saya lebih ke Hilal, Pak. Hmm. Soalnya ya itu tadi, kan kesalahannya udah dari awal. Gitu ya. Hilal Ya. juga ya, berarti ya? Iya. 2-0 nih. Para wanita memilih Hilal nih ternyata. Ica gimana, Ica? Lebih ke Hilal juga, Pak. Wah, 3-0 nih. Kenapa, Cak? Alasannya apa, Cak? Kamu milih Hilal karena ininya dia atau emang karena Hilalnya gitu? Apa, Cak? Rehana gimana, Rehana? Iya, Pak. Saya juga Hilal, Pak. Wah, Hilal semua. Alasannya kenapa? Karena mungkin Hilal lebih ganteng dari Faisal? Enggak, Pak, karena bukan gitu ya? Karena tadi itu, Pak, yang ada kesalahan dari awal, terus kesannya kayak ada kecurangan gitu, Pak, kayak penipuan gitu. Gitu ya. Iya, Pak. Oke. Oh, jam 9:03. Nanti kita bahas setelah break ya. Kita break dulu, jam 9:20 kita join lagi ya. Kita break dulu. Oke. Kasih ya.
Tadi mengenai Solomon and Solomon case, tadi Faisal mengatakan karena dia suatu entitas, suatu badan hukum, gitu ya, entitas badan hukum, maka harusnya memang tanggung jawab segala hak dan kewajiban yang timbul akibat lakukan tindakan dari badan hukum tersebut menjadi kewajiban dari badan hukum itu sendiri, gitu ya. Jadi nggak patut untuk dibebankan kepada pendiri ataupun kepada direksi dari suatu perseroan, gitu kalau kata Faisal. Dia kata Hilal harusnya tanggung jawabnya tetap melekat pada direksi selain kepada perusahaan, gitu ya. Karena apa yang dilakukan oleh direksi ini telah keluar dari apa yang menjadi ketentuan umum dari suatu perusahaan, gitu ya. Melanggar tadi pada Hilal SOP atau melanggar hal-hal yang menjadi ketentuan dalam suatu perseroan. Jadi tanggung jawabnya harusnya sampai dengan para direksi nih yang tanggung jawab secara pribadi atas apa yang dilakukan oleh perseroan, gitu ya. Karena dia yang melakukan tindakan dari perseroan sebagai wakil dari perseroan tersebut, gitu ya. Nah, ini tadi teman-teman kalian udah lebih banyak mendukung Hilal, gitu ya, atas argumentasi mengenai apakah suatu perseroan, gitu ya, apakah suatu pendiri ataupun suatu direksi dapat dibebankan tanggung jawab, gitu ya, sampai ke hak pribadinya dia, gitu ya. Ketika tindakan yang dilakukan sebenarnya adalah tindakan yang kita bisa melihat tuh sangat kental sekali dengan aroma conflict of interest. Mungkin kalau kita dari sisi orang awam juga melihat itu ada unfairness, gitu ya. Bagaimana perusahaan perorangan Solomon yang kemudian tidak lagi profitable, gitu ya, dijual dengan harga yang melebihi harga kepatutan, gitu kan, kepada suatu PT yang mana PT ini pendirinya pun Mr. Solomon sendiri dan para direksinya pun Mr. Solomon beserta keluarganya sendiri, gitu ya. Ini tadi pandangannya Hilal ini diamini, gitu ya, diamini oleh, ini kan dibawa ke pengadilan, para krediturnya dari si PT tersebut, gitu ya, menuntut agar Mr. Solomon bertindak secara pribadi, gitu ya. Nah, hal ini diamini oleh pengadilan tingkat pertama sampai dengan tingkat kedua di Inggris, gitu ya. Diamini, disetujui bahwa Mr. Solomon memang harus bertanggung jawab, gitu ya, sampai dengan harta pribadinya Mr. Solomon. Karena perusahaan ini hanya perusahaan selubung, gitu ya. Perusahaan kental sekali tindakan yang dilakukan oleh para direksi atau oleh perusahaan ini sangat kental sekali dengan conflict of interest-nya, gitu ya. Bagaimana bisa suatu PT membeli suatu aset perusahaan yang mana pemiliknya merupakan dua orang yang sama, gitu ya. Bukan saja pendiri, tapi pengurusnya pun dua orang yang sama, gitu ya. Ini diamini, tapi kemudian di Supreme Court-nya, gitu, Supreme Court-nya, kalau di Indonesia Mahkamah Agungnya, gitu ya, Mahkamah. Nah, karena itu putusan ini menjadi suatu landmark decision, gitu ya. Jadi putusan yang menjadi menjadi sumber rujukan, gitu ya. Putusannya penting, jadi sumber rujukan bagi putusan-putusan selanjutnya. Dan karena putusan ini kebetulan di putusan di Inggris, gitu ya, pada waktu tersebut, itu menjadi banyak diikuti doktrin ini oleh berbagai jurisdiksi di seluruh dunia, gitu ya, termasuk Indonesia. Beberapa hal terkait dengan putusan ini, gitu ya, ini sering sekali nih. Bahkan kemarin saya baru ikut FGD, gitu ya. FGD itu pembicaranya dari salah satu konsultan hukum di Jakarta, gitu ya. Dia masih ngomongin tentang kasus Solomon, gitu deh. Padahal dia praktisi, gitu ya. Dia praktisi, tapi dia masih membicarakan mengenai kasus Solomon, gitu ya. Dia praktisi, gitu. Berarti kan betapa pentingnya, gitu, kasus ini, gitu ya, bahkan di antara para praktisi itu sendiri, gitu ya.
praktisi gitu ya, yang berlitigasi di pengadilan gitu ya. Dia masih membicarakan mengenai putusan pengadilan ini gitu ya. Selamat. Nah, di pengadilan tingkat tinggi gitu ya, pengadilan tingkat tinggi di pengadilan atau Mahkamah Agungnya di Inggris, itu kalau kita lihat gitu ya, tadi kan tingkat pertama, tingkat kedua tadi senada apa yang dikatakan Hilal gitu ya, apa disampaikan argumentasi dari Hilal dan dari beberapa teman-teman yang lain gitu ya, senada gitu ya, cocok gitu. Tapi pada Mahkamah Agung di Inggris atau House of Lord gitu ya namanya di Inggris, itu senada dengan apa yang disampaikan oleh tadi Faisal, bahwa saya bacakan ya salah satu ini yang dari hakimnya gitu ya, ini Lord McGonagall kalau nggak salah namanya. The company is a different person altogether from the subscriber itu pendiri ya of the memorandum. And though it may be that after incorporation the business is precisely the same as before, the same person or managers gitu ya, orang yang sama sebagai pengurus dari PT, dari perseroan, and the same hands receive the profits gitu ya, pihak yang sama yang menerima profit gitu kan. Jadi PT-nya Mr. Solomon ini membeli perusahaan Mr. Solomon gitu ya, membeli aset-aset perusahaan Mr. Solomon gitu ya, yang menerima uangnya Mr. Solomon, yang memberi uangnya juga Mr. Solomon gitu ya, perusahaan PT-nya dia memberi uang Mr. Solomon, yang menerima juga Mr. Solomon itu sendiri gitu ya. Jadi the same hands receive the profits gitu ya. The company is not in law their agent or trustee gitu ya. Ya. Jadi walaupun pihak yang pendirinya sama gitu ya, the same person or managers and the same hands receive the profits gitu ya. Manajernya, pengurus dari dua perusahaan yang berbeda ini adalah orang yang sama, yang menerima keuntungan atas transaksi bisnis yang dilakukan oleh kedua perusahaan ini, itu yang manajernya itu sama, itu ya, pengurusnya sama, itu ya orang yang sama-sama itu juga gitu ya. The company is not in law their agent or trustee. Perusahaan itu bukan merupakan agen atau perwakilan dari para pendiri atau pengurus dari perseroan tersebut, gitu ya. Bahwa perseroan bukan merupakan perwakilan dari para pengurus dari perseroan tersebut, gitu ya. Jadi dianggapnya perseroan itu dia bertindak atas dirinya sendiri, gitu, sesuai dengan apa yang ada dalam anggaran dasarnya, gitu ya. Anggaran dasarnya tidak melarang hal tersebut, gitu ya. Berarti dia bertindak sesuai dengan anggaran dasarnya, gitu, dengan hukum yang diciptakan sendiri, gitu, anggaran dasarnya, tidak bertentangan dengan peraturan yang lain, gitu. Ya, jadi ini dapat dikategorikan bahwa memang sebagai suatu subjek hukum yang mandiri, sebagai suatu entitas yang terpisah dari para pendiri, suatu entitas yang terpisah dari para pengurus, dari para direksinya, dikatakan bahwa perseroan ini, itu perusahaan ini, bertindak atas nama dirinya sendiri. Dan berarti tanggung jawabnya adalah dibebankan pada perusahaan ini sendiri, gitu. Ada pernyataan lain dari putusan Solomon ini yang dikatakan oleh Mahkamah Agung di sana, gitu ya. On incorporation, a company becomes legal entity separate and distinct from its shareholders, and it is not the agent of those shareholders, not even if it is a one-man company with one shareholders controlling all its activities. Yeah, not even if it is a one-man company with one shareholders controlling all its activities. Jadi dalam suatu perseroan, perusahaan itu adalah suatu legal entity separate and distinct from its shareholder. Suatu badan hukum yang memang terpisah dari para pendirinya. Dan bukan merupakan perwakilan dari para pendiri tersebut. Bahkan jika perusahaan tersebut hanya terdiri atas satu shareholder yang mengendalikan keseluruhan dari kegiatan yang dilakukan oleh
perusahaan tersebut. Gitu ya. Jadi ketika ada satu orang pendiri gitu ya, di mana pendiri itu yang di mana dia si pendiri tunggal ini misalkan gitu ya, dia mengendalikan seluruh aktivitasnya dari perusahaan, itu tidak bisa dikatakan bahwa perusahaan merupakan agen dari si pendiri tunggal tersebut. Sehingga pendiri tunggal tersebut menjadi bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh perseroannya. Itu ya. Itu pandangan yang kalau bagi orang umum masyarakat gitu ya, mungkin ekstrim gitu ya. Tapi pandangan dari hakim di House of Lords itu Mahkamah Agung di Inggris pada waktu tersebut itu banyak diikuti gitu ya, diikuti oleh negara-negara lain gitu ya, bukan cuma di Inggris, oleh negara-negara lain termasuk juga di Indonesia itu. Jadi ini tadi putusan pengadilan ini gitu lebih sama nih sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Faisal tadi ya. Walaupun tadi pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding di Inggris itu ya, itu tadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Hilal gitu ya. Ada ini nggak pandangan nggak dari teman-teman? Kita lanjut dikit deh, kita lanjut dikit. Ini other court decision yang sebenarnya memperkuat gitu ya, memperkuat putusan pengadilan tentang Solomon tadi gitu ya. Di Makora versus Northern Assurance, assets once transferred to the company belongs then to the company and not the shareholders who owed it prior. House of Lords. Jadi aset sekalinya ditransfer kepada, dipindahkan, dialihkan kepada suatu perusahaan perseroan menjadi milik dari perseroan dan bukan milik dari para pendiri atau shareholder yang memilikinya sebelumnya. Jadi sekalinya aset itu dipindahkan itu menjadi sepenuhnya dari saat itu sampai seterusnya menjadi kepemilikan dari perusahaan, gitu ya, dan bukan lagi menjadi milik dari si pendiri yang memasukkan aset tersebut ke dalam perusahaan, gitu ya. Ini menegaskan kedudukan bahwa suatu perseroan sebagai suatu entitas, sebagai badan hukum, sebagai suatu subjek hukum, dia memiliki kekayaan sendiri, gitu ya, seperti subjek hukum individu, gitu ya, individu. Lalu di kasus Lee and Lee Hair Firming, the company and the individual are two distinct legal personalities and are capable of entering into legal relationships with each other. Ya, the company and the individual are two distinct legal personalities. Jadi senada apa yang disampaikan House of Lords dalam kasus Solomon ya, merupakan dua individu perusahaan dan individu merupakan merupakan dua subjek hukum yang berbeda dan capable dapat melakukan tindakan hukum satu sama lainnya, gitu ya. Satu sama lain dapat melakukan tindakan hukum, gitu ya. Dapat melakukan perikatan, perjanjian, gitu ya. Ini beberapa ketentuan putusan pengadilan yang mengestabliskan, gitu ya, atau memperkuat putusan hukum dari kasus Solomon, gitu ya. Lebih lanjut, personalitas perseroan, it is the company which conduct business. Jadi yang melakukan bisnis, walaupun yang menandatangani perikatan, yang menegosiasikan suatu kontrak, itu adalah para direksi, tapi perusahaan adalah yang melakukan bisnis tersebut, bukan direksi, gitu ya. Direksi itu hanya sebagai organ dari perusahaan, gitu ya. It is a company which enter into contract. Jadi signing parties-nya and contracting parties-nya adalah berbeda, gitu ya. Kalau firma, kalau maskap, signing parties pihak yang bertanda tangan dan pihak yang terikat dalam suatu kontrak adalah pihak yang sama. Itu kalau di perusahaan bukan berbadan hukum. Tapi kalau untuk perusahaan yang berbadan hukum, yang salah satu bentuknya adalah perseroan ini, perusahaan terbatas,
signing parties and contracting parties-nya dalam hukum itu suatu hal yang berbeda. Signing parties-nya direktur, direksi. Tapi contracting parties-nya pihak yang terikat dalam kontrak itu adalah perusahaan, gitu ya. It is the company which incur debt. Jadi ketika ya dia berutang, walaupun direksinya berutang, tapi itu menjadi utang dari perseroan. Company can own property, not property of the shareholders. Tadi ya, seperti kasus di Makaura gitu ya. Company can employ people, dapat mempekerjakan pegawai orang gitu ya. Company has perpetual existence and successions, dapat memiliki keberlangsungan usaha. Company can sue and be sued in its own name, gitu ya. Dapat menuntut dan dituntut atas nama pribadi dari perusahaan. Jadi itu. Ada pertanyaan? Hilal gimana Hilal? Atas kasus ini gimana? Jadi yang benar ya Pak, tetap jadi kerugian perusahaan gitu ya Pak tadi Pak. Jadi nggak ada yang benar sih. Kalau kamu bilang yang benar tetap jadi kerugian perusahaan, nggak ada yang benar juga. Aku juga sebenarnya nggak sependapat. Ya, tapi kamu sebenarnya bukan salah. Cuman nanti kita pelajari lebih lanjut ya mengenai hal ini. Ada namanya doktrin lainnya dalam suatu perseroan terbatas, itu namanya piercing the corporate veil. Itu apa yang kamu katakan tadi menjadi benar. Dalam doktrin piercing the corporate veil itu. Piercing itu kan apa ya? Menusuk gitu ya, piercing, menyibak the corporate veil. Veil itu tirai gitu ya, atau tameng atau shield dari perusahaan. Jadi dia menusuk atau menyobek tirai dari perseroan, shield-nya, tamengnya perseroan itu limited. Tamengnya perseroan itu apa? Limited liability-nya. Limited liability-nya itu disobek gitu ya, melalui doktrin piercing the corporate veil itu. Jadi itu dia benar apa yang kamu katakan gitu ya. Ketika kamu katakan bahwa ketika terjadi suatu kesalahan pada suatu direksi dalam melakukan pengurusan suatu perseroan, maka dia menjadi bertindak secara pribadi, gitu ya. Itu doktrin piercing the corporate veil itu menjadi masuk di sana, gitu ya. Dan itu pun telah diakomodir dalam hukum perseroan terbatas di Indonesia, gitu ya. Tapi konsepsi dasarnya tadi, konsepsi dasar dari perseroan itu dia sebagai satu subjek hukum yang mandiri, bahwa tindakan yang dilakukan oleh para pendiri ataupun para direksi sebenarnya tindakan yang dilakukan oleh perseroan itu sendiri, gitu ya. Walaupun sebenarnya tadi bahkan secara ekstrim dikatakan bahwa kalau pendirinya cuma satu, misalkan satu orang aja pendirinya, gitu, dan dia mengendalikan, mengkontrol seluruh aktivitas dalam perseroan, itu nggak bisa dikatakan bahwa dia yang melakukan tindakan, tapi harus dikatakan bahwa perusahaan itu yang melakukan tindakan, gitu ya. Tapi itu konsepsi dasarnya, tapi nanti kita elaborasi lebih lanjut ya di minggu-minggu selanjutnya. Itu konsepsi dasar dari perseroan, personalitas dasar dari perseroan, gitu ya. Ada pertanyaan lain? Yang lain? Silakan. Kita lanjut. Nanti kalau mau tanya kan silakan ya. Kita lanjut ke jenis perseroan terbatas. Secara umum gitu ya, perseroan terbatas itu ya dari sisi permodalannya, bukan cuma dari sisi permodalan sih, tapi paling mudah kategorisasikan dari sisi permodalannya dibagi dua gitu ya. Dia sifatnya publik dari sisi pemilikan saham gitu ya. Dari sisi pemilikan saham, modal itu kan terbagi atas saham. Dari sisi pemilikan saham itu terbagi dua. Dia sifatnya publik atau terbuka, dan sifatnya private atau tertutup. Nah ini apa sih public private gitu ya? Private itu adalah suatu perseroan yang sahamnya masih dipegang oleh beberapa orang atau perusahaan saja gitu ya, dan tidak ditawarkan kepada masyarakat atau publik. Tapi perusahaan publik atau terbuka gitu ya adalah suatu perseroan yang modal dan sahamnya telah memenuhi syarat-syarat tertentu di mana saham-sahamnya dipegang oleh banyak orang atau banyak perusahaan yang penawaran sahamnya dilakukan kepada publik atau masyarakat
sehingga jual beli sahamnya dilakukan melalui pasar modal. Itu dinamakan dengan perusahaan terbuka. Jadi ini memang sesuai dengan kebutuhan ya. Ada plus minus ketika para pendiri mendirikan satu perseroan yang sifatnya terbatas atau private gitu ya, atau yang sifatnya public atau terbuka gitu ya. Ada plus minus, ada kebutuhan-kebutuhan khusus tersendiri gitu ya. Kebutuhan mengenai permodalan, kebutuhan mengenai pengendalian perusahaan dan lain sebagainya. Gitu ya. Ini membuat orang memutuskan apakah perusahaannya akan dilakukan secara akan dilaksanakan secara terbuka atau tertutup. Nah, ini kita elaborasi sedikit lebih lanjut mengenai apa sih perbedaan-perbedaan perusahaan tertutup dan perusahaan terbuka. Yang paling mudah untuk membedakan antara perusahaan tertutup dan terbuka adalah dari sisi permodalan dan dari sisi jumlah pemegang saham. Kalau dari sisi jumlah pemegang saham, ini dua karakteristik utama, gitu ya. Private companies itu pemegang sahamnya satu atau lebih, gitu ya, 2 orang atau lebih sih. Tapi ada beberapa perusahaan yang memang dia dikecualikan dari syarat minimum 2 orang sebagai pendiri. Ada beberapa, gitu ya. Nggak banyak, ada beberapa jenis perusahaan yang dikecualikan dari persyaratan minimum jumlah pemegang saham, gitu ya. Tapi kalau public companies, dari private companies satu pemegang saham atau lebih, kalau public companies itu 300 minimal. 300 pemegang saham itu baru bisa dikatakan dia bersifat public atau terbuka. Lalu dari sisi persyaratan modal, private companies kalau di undang-undang PT memang 50 juta. Tapi ada ketentuan khusus yang mengatur bahwa dapat diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan para pendiri, gitu ya. Jadi kesepakatan para pendiri. 50 juta boleh, 20 juta boleh, gitu ya. Disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan itu sendiri. Tapi kalau public company secara umum 3 miliar, minimum 3 miliar, gitu ya. Tapi di beberapa perusahaan yang sifatnya dia menggalang dana publik seperti asuransi, perbankan itu diatur dalam undang-undangnya mereka sendiri, gitu ya. Kalau asuransi sekian ratus miliar, kalau bank itu ada bank tingkat berapa, kategori berapa, beda-beda gitu ya. Ada yang bank yang syarat minimumnya 10 triliun, ada yang di bawah 10 triliun dan lain sebagainya. Untuk perusahaan-perusahaan yang dia sifatnya tadi menggalang dana publik, dia modal minimumnya diatur dalam undang-undang mereka sendiri. Tapi untuk perusahaan-perusahaan secara umum, gitu ya, secara umum selain tadi itu adalah 3 miliar, gitu ya. Penerbitan sahamnya, penawaran dilakukan secara tertutup, gitu ya. Kalau private companies, jadi kalau kalian punya perusahaan tertutup, gitu ya, penawaran saham itu hanya ditawarkan kepada orang-orang yang atau individu yang kalian kenal, gitu kan, hanya ditawarkan kepada, oh kita kenal nih si ini, gitu ya, dia mungkin tertarik untuk menjadi pemegang saham di tempat kita, gitu kan, ditawarkan, kemudian dia masuk sebagai investor ataupun sebagai pemilik perseroan, gitu ya, sebagai pemegang saham. Tapi kalau public companies penawarannya terbuka secara umum, gitu ya, secara umum siapa saja, gitu ya, siapa saja. Ya. Dan tapi saham yang ditawarkan ini menjadi itu dia boleh jadi secara terbuka bisa, gitu ya, siapa saja boleh membeli sepanjang dia memenuhi persyaratan, gitu ya, sudah persyaratan-persyaratan tertentu, gitu ya. Tapi secara umum asal dia mempunyai permodalan dia bisa. Tapi ada juga yang ditawarkan secara private placement, gitu ya, secara private placement kepada pada investor tertentu saja. Dan ini menjadi subjek persetujuan dari OJK, gitu ya. OJK yang nantinya akan memberikan persetujuan yes atau no-nya, gitu ya. Lalu pengalihan saham untuk private companies, pengalihan saham tidak terbatas dengan memperhatikan persyaratan dalam anggaran dasar dan undang-undang PT.
Nah, biasanya di dalam anggaran dasarnya untuk private companies ketika saham akan dialihkan kepada pihak lain, gitu ya. Saham nih, kalian punya saham di private companies, perusahaan tertutup, gitu ya, punya saham, taruhlah perusahaan keluarga atau apa. Nah, ketika ingin dijual kepada pihak lain, saham kalian, ini umumnya harus mendapatkan persetujuan dari pemegang saham lainnya. Ataupun harus ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya. Gitu ya, kepada pemegang saham existing. Gitu ya, kalian ingin menjual saham kalian, ini harus ditawarkan terlebih dahulu ataupun mendapat persetujuan dari pemegang saham existing. Gitu ya. Tapi kalau public companies, pembatasan pengalihan saham tidak diperbolehkan. Kecuali untuk saham dengan hak voting khusus dan saham yang dipegang oleh pendiri. Persetujuan pemegang saham lainnya dan perusahaan tidak dibutuhkan. Jadi, nggak boleh nih ada ketentuan yang mengatur bahwa ketika suatu pemegang saham gitu ya ingin mengalihkan sahamnya kepada pihak lain, ingin menjual sahamnya di pihak lain, itu harus misalkan mendapat persetujuan dari pemegang saham lainnya. Itu tidak diperbolehkan tuh kayak gitu. Harus ada keleluasaan dari suatu pemegang saham untuk mengalihkan saham yang dimiliki kepada pihak lain. Kayak gitu. Walaupun dikecualikan untuk saham dengan hak voting khusus atau saham yang dipegang oleh pendiri gitu ya, pendiri awal gitu ya, pendiri awal dari perusahaan. Disclosure, keterbukaan tidak diatur, bisa ya ini disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan sejauh mana dia ingin mempublikasikan aktivitasnya, financial statement-nya, financial report-nya gitu ya kepada masyarakat ataupun kepada masyarakat ya, misalkan di-upload di webnya segala macam gitu ya. Tapi kalau public companies ini ada kewajiban harus menyampaikan secara luas informasi terkait posisi finansial, operasional dan tata kelola perusahaan. Harus disampaikan karena apa? Karena sahamnya dia nggak dimiliki oleh 2, 3, 4, 5 orang pendiri atau pemegang saham saja. Sahamnya dia dimiliki secara luas oleh publik. Tadi misalkan syarat minimal 300 pemegang saham. Tapi dalam kenyataannya bisa ribuan, bisa puluhan ribu gitu ya. Pemegang saham gitu kan. Karena pemegang sahamnya publik, masyarakat memang jadi ada kewajiban untuk menyampaikan secara publik juga atas apa-apa yang menjadi informasi perusahaan, utamanya terkait dengan posisi finansial, operasional dan tata kelola perusahaan gitu ya. Jadi lebih ketat gitu ya kalau untuk perusahaan terbuka. Lalu ada beberapa organ perusahaan yang diwajibkan ada di dalam public company seperti sekretaris perusahaan. Ada lagi sih sebenarnya komite audit gitu, wajib juga. Kalau private companies sesuai kebutuhan aja, mau ada sekretaris perusahaan boleh iya, boleh enggak gitu ya. Sekretaris perusahaan itu bukan sekretarisnya direksi ya, yang dia tugasnya ngetik-ngetik gitu bukan ya. Kalau di kementerian tuh kayak sekretaris jenderal gitu. Nah, kayak gitu. Jadi bukan sekretaris direksi yang ngetik-ngetik bawain map itu bukan. Sekretaris perusahaan tuh yang dia biasanya berhubungan dengan apa? Tata kelola, berhubungan dengan ada ketentuan peraturan ini, nah itu wajib dikomunikasikan dengan para direksi yang lain kayak gitu atau mengatur terselenggaranya rules dan segala macam. Tapi kayak gitu sekretaris perusahaan. Bukan sekretaris direksi ya. Keuntungan PT terbuka, dia ada plus minus. PT terbuka, akses kepada investor menjadi lebih luas gitu ya. Kalau PT terbuka ya, karena bisa dibeli oleh publik, aksesnya jadi lebih luas gitu ya. Investor menjadi tahu, dia dapat menanamkan modalnya menjadi lebih mudah gitu ya kepada suatu perusahaan terbuka. Lalu yang kedua, kebebasan pengalihan saham gitu ya. Saham dapat dialihkan tanpa persetujuan para pemegang saham, perusahaan atau manajemen terkait gitu ya. Sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Gitu ya. Ada kebebasan pengalihan saham, tapi kalau PT tertutup biasanya ada restriksi, ada pembatasan-pembatasan yang lebih ketat terkait dengan pengalihan saham kepada pihak lain. Lalu pembatasan resiko kepada pemegang saham gitu ya. Ini sebenarnya kurang lebih sama dengan perusahaan tertutup dari sisi resiko gitu ya.
Karena resiko itu sesuai dengan jumlah yang mereka investasikan ke dalam perusahaan sebesar jumlah saham yang dipegang oleh para pemegang saham. Gitu ya. Lalu diversifikasi risiko, struktur dari PT terbuka memungkinkan pembagian risiko terhadap pemegang saham secara luas. Ya, risiko lebih terbagi karena jumlah pemegang sahamnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan PT tertutup. Gitu ya. Jadi risiko lebih terbagi secara lebih meluas. Lalu konsekuensi PT terbuka, ada konsekuensinya berapa gitu ya. Kepatuhan terhadap beragam ketentuan, jadi ada berbagai macam ketentuan gitu ya. Termasuk juga kepatuhan atas keterbukaan informasi yang menyangkut bisnis, finansial, laporan audit, dan lain sebagainya. Lalu struktur organisasi yang lebih kompleks di luar Board of Directors, Board of Commissioners, dan RUPS. PT terbuka diwajibkan untuk memiliki komite pendukung seperti komite audit yang beroperasi di bawah Board of Commissioners, gitu ya. Jadi karena dimiliki publik, jadi harus lebih bertanggung jawab, gitu ya. Kalau lebih bertanggung jawab, nggak boleh nih, karena dananya ada dana publik, dana masyarakat secara luas. Yang memiliki pemegang saham adalah banyak orang, gitu kan. Jadi harus dilakukan tata kelola yang lebih ketat dibandingkan dengan PT tertutup, gitu ya. Jadi harus ada beberapa komite-komite, khususnya komite audit, gitu ya. Karena terkait sekali dengan finansial perusahaan, itu ya, agar adanya indikasi potensi penyimpangan segala macam fraud gitu ya dapat bisa lebih diminimalisir. Lalu keinginan pemilik saham untuk berinvestasi, jual beli saham mengakibatkan ya mudah sekali beralihnya pemilikan saham dari satu pemegang saham ke pemegang saham lainnya. Lalu manajemen yang harus lebih profesional gitu ya. Harus lebih profesional manajemennya dibandingkan PT tertutup gitu ya. Tata kelolanya harus lebih bagus karena diaudit, diawasi oleh publik gitu ya. Itu tuntutan kepada perusahaan terbuka. Lalu batas minimum modal yang lebih tinggi gitu ya. Jadi udah kita sampaikan di awal, kalau dia memang harus ada batasan minimum modal yang lebih tinggi dibandingkan PT tertutup. Ada pertanyaan nggak? Sebelum kita ke pendirian perseroan terbatas. Nanti tanya silakan ya, karena waktu udah nggak banyak. Silakan aja. Saya agak cepat nih di pendirian. Persyaratan pendirian PT, ada syarat material, ada syarat formil. Syarat materialnya, perjanjian antara dua orang atau lebih, modal bagi atas saham, penempatan dan penyotoran modal PT, pemenuhan ketentuan dalam undang-undang PT. Gitu ya. Jadi harus ada syarat material, tapi syarat formil pun harus dipenuhi. Seperti pembuatan akta otentik, gitu ya. Lalu pendaftaran ke Kementerian Hukum dan HAM untuk pendirian badan usahanya. Lalu input ke OSS, gitu ya, untuk izin pendirian, izin usahanya, dan lain sebagainya, gitu ya. Itu syarat formilnya. Tadi kita sebutkan dalam ketentuan material ada 2 atau lebih gitu ya, kesatuan pendiri. Akan tetapi ada pengecualian dalam Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya, yang mengubah pasal 7 Undang-Undang PT. Jadi pasal 7 Undang-Undang PT itu hanya menyebutkan bahwa satu pendiri untuk PT itu diperbolehkan untuk perseroan, untuk BUMN gitu ya, BUMN dimiliki oleh negara, BUMD, BUMDes, PT yang mengelola bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai Undang-Undang tentang Pasar Modal. Ini biasanya dimiliki oleh Bursa Efek Indonesia. Jadi PT-PT yang mengelola lembaga clearing, penjaminan itu dimiliki dan didirikan oleh Bursa Efek Indonesia. Jadi sendiri tunggal badan hukum. Nah, ada tambahan satu lagi, PT yang memenuhi kriteria UMK. Jadi kalau kalian memenuhi kriteria UMK, itu dapat didirikan dengan pendiri tunggal saat ini, gitu ya. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, gitu ya. Undang-Undang Cipta Kerja kan baru banget nih, baru setahun ini, gitu ya. Ini kalian kalau terkategorisasikan sebagai UMK, bisa mendirikan PT hanya 1 orang saja. Apa sih UMK itu? Usaha mikro dan kecil itu usaha produktif, modal usaha sampai dengan maksimal 1 miliar, nggak termasuk tanah dan bangunan,
atau hasil penjualan tahunan sampai dengan maksimal 2 miliar gitu ya. Itu dinamakan dengan usaha mikro. Usaha kecil, usaha produktif, segala macam. Modal usahanya 1 sampai dengan 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan, dan penjualan tahunan lebih dari 2 miliar sampai dengan maksimal 15 miliar. Gitu. Jadi ketika kalian punya modal di bawah 1 miliar gitu ya, di bawah 1 miliar itu dikategorisasikan sebagai usaha mikro, dapat mendirikan perusahaan secara perorangan. Akan tetapi, ketika persyaratan ini tidak lagi dipenuhi, misalkan, oke, modal 1 miliar, tapi usaha tahunan, gitu ya, udah 5 tahun berjalan, gitu ya, misalkan, itu udah melebihi 15 miliar, gitu ya, udah di luar ruang lingkup dari usaha kecil. Usaha kecil kan 15 M aja penjualan tahunannya. Ini udah sampai 16 M. Berarti kalian harus mengubah bentuk usaha kalian. Yang tadinya PT perorangan, kalian harus menggayat 1 sekutu lagi, 1 orang lagi untuk menjadi 2 orang, mendirikan perusahaan secara umum, PT secara umum, bukan lagi PT perorangan, tapi PT secara umum. Harus diubah anggaran dasar, badan usahanya harus terdapat perubahan-perubahan, gitu ya. Harus itu. Ketika pemenuhan persyaratan ini tidak lagi dapat dicapai, gitu ya. Udah bagus nih usahanya, udah profitnya udah berpuluh-puluh miliar. Mungkin itu ya, kita sampai saat ini aja. Kita udah jam 10 gitu ya. Kalian kan ada kuliah lagi jam 11 ya, kalau nggak salah ya. Kita akhiri sampai sini. Mau ada pertanyaan karena udah jam 10, ditahan dulu. Oh, satu lagi. Untuk yang kelompok 2, presentasinya bukan minggu depan ya. Nanti saya ganti di Google Classroom karena kita belum belajar tentang saham. Jadi presentasinya minggu depannya lagi. Paham ya? Bukan ini minggu keempat ya, bukan minggu ke-5, minggu ke-6. Gitu ya. Jadi kelompok 5 minggu ke-6, kelompok 2 minggu ke-6, kelompok 3 minggu ke-7. Itu ya. Ada pertanyaan nggak? Aula, ada pertanyaan, Aula? Belum, Pak. Udah. Yang kelompok 2 siapa? Izin, Pak. Terus PPT-nya berarti sebelum pertemuan ke-6 berarti, Pak? Yo, betul. Atau tetap? Enggak, mundur juga. Mundur juga. Jadi, Oke, Pak. Submit PPT dan presentasinya mundur ya. Mundur seminggu lah intinya. Dua-duanya mundur seminggu. Itu ya. Jadi kita baru bicara mengenai pendirian perseroan nih. Gitu ya. Jadi mundur seminggu. Oke gitu ya. Ada jam 10. Nanti kalau ada pertanyaan lain di chat aja. Oke, terima kasih semuanya atas perhatian dan atensinya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih semua.